Berkaitan dengan sholat berjamaah. Berkaitan dengan sholat berjamaah, apa saja permasalahan fikih yang berkaitan dengan sholat berjamaah. Taib yang pertama, ya, pendapat yang terpilih, ya, dan hampir kita dapati fatwa-fatwa ulama, ya, baik ulama dahulu maupun ulama sekarang, ya, yang berkompeten, mereka mengatakan jika, ya, sudah terjadi wabah, ya, di suatu tempat, ya, maka tidak mengapa seorang meninggalkan, ya, sholat berjamaah karena khawatir terkena penyakit wabah tersebut, ya. Tidak mengapa dia meninggalkan sholat berjamaah, tidak mengapa dia meninggalkan sholat Jumat, ya, agar tidak semakin tersebar virus tersebut. Dia ikhtiar, dia tidak keluar dari kotanya, dia bersabar, tapi dia juga tidak mengantarkan dirinya pada hal-hal yang bisa membuat dia binasa, ya. Tidak sengaja kemudian tawakal, saya pergi ke tempat pertemuan, tawakal, ya, kalau Allah berkehendak saya kena penyakit, kalau enggak, ya memang semua atas kehendak Allah. Tapi Nabi kan berkata, firra minal majzum firaraka minal asad. Kaburlah engkau dari sumber penyakit, ya, sebagaimana kau lari dari apa? Singa. Maka segala hal yang bisa mengantarkan kita kepada penyakit, maka kita jauhi. Dan sekarang para ahli kesehatan sudah mengatakan di antara tempat-tempat yang mudah terjadi penularan, tempat-tempat keramaian. Tempat-tempat keramaian, ya, apalagi kita berdesak-desakan, maka virus dengan mudah untuk berpindah. Dan ini bukan suatu hal yang diduga-duga, ya, belum tentu. Enggak, kita sudah lihat kejadian mudarat yang benar-benar terjadi. Tatkala tidak diindahkan hal ini, maka terjadilah apa yang terjadi, ya. Ya, terjadi dengan mudah cepat seperti di Wuhan, ya, karena ada acara pertemuan, ya, hari raya atau apaan, sehingga mudah sekali tersebar di antara mereka, ya. Kemudian misalnya di Iran, ya, mereka sok-sok tawakal, ya, kita lihat di video di YouTube, mereka, kita tawakal, enggak apa-apa ke sini, ya. Kita tidak akan, tetap saja kita akan ziarah ke kuburan wali-wali mereka, dan mereka mengungkapkan hal itu di dalam YouTube. Jadi seakan-akan sudah kita tawakal, kita mau beribadah dengan gaya mereka tentunya. Akhirnya terjadi apa yang terjadi? Ya, tahu-tahu ratusan meninggal, ya, ribuan orang terkena, ya. Jadi maksud saya, kekhawatiran tersebut bukan kekhawatiran yang mengada-ngada, bukan. Kekhawatiran yang benar-benar terjadi. Kalau kita lalai dan kita cuek aja, kita bilang nggak ada masalah, semuanya keluar, apa yang terjadi? Maka penularan semakin cepat, dan kalau sudah penularan semakin cepat, kita semakin sulit untuk menghadapi. Maksud saya, sebagian orang mengatakan, itu kan hanya kekhawatiran. Iya, itu kalau mungkin di kampung kamu. Tapi kalau di Jakarta yang sudah dilihat oleh pemerintah, gubernur juga sudah bicara, mereka bicara omong kosong, ya. Mereka bicara asal ngomong saja. Mereka sudah melihat hal ini harus dikerjakan supaya mudah menangani penularan virus yang begitu cepatnya luar biasa. Yang begitu cepatnya luar biasa. Sampai sebagian pejabat sudah kena. Ya, maka jangan bilang ini hanya ketakutan. Ini kenyataan, bukan ketakutan, ya. Bukan ketakutan. Maka kita disuruh untuk menghindar dari kemudaratan. Kata Nabi SAW, la darar wala dirar. Jangan seorang menjerumuskan dia dalam kemudaratan, dan jangan beri kemudaratan kepada orang lain, ya. Jangan beri kemudaratan kepada orang lain. Oleh karenanya, pendapat yang benar, ya, bahwasanya, ya, berdasarkan dalil-dalil, seorang kalau khawatir terkena penyakit, ya, atau khawatir menularkan penyakit, ya, maka dia boleh tidak sholat Jumat dan tidak sholat berjamaah.